Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu dalam kajian spesial di Masjid An-Nur ya. Bersama KAF Surabaya Hijrah dan juga bersama Masjid An-Nur. Alhamdulillah ini merupakan sebuah karunia dari Allah bagi saya hari ini. Saya tidak membayangkan Allah menakdirkan saya berada di Surabaya hari ini, dan saya bersyukur karena karunia ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang berkah bagi kita semua. Amin. Dan juga saya mendoakan bagi siapapun yang hadir ke masjid ini, Allah memberikan kemudahan baginya menuju surga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Para Allah mau masuk surga? Mau. Yang jawab sedikit ini. Memang peminatnya sedikit ya surga. Para Allah mau masuk surga? Mau. Hafal nama-nama surganya? Ya, kalau tidak hafal surga nanti salah alamat di padang mahsyar ya. Kayak Ayu Ting Ting nanti. Ya, hafalkan dari sekarang nama-nama surganya biar tidak salah alamat insyaallah. Baik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi pertanda kalau beliau adalah tanda dekatnya hari kiamat. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan bu'istu ana wasah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian hari kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Wa huwa yubaidu qalilan bainahuma. Rasulullah menjarangkan sedikit antara telunjuk dan jari tengahnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan jarak beliau diutus dengan hari kiamat seperti ini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau bilang apa, perempuan? Kalau saya melipat jari tengah saya, antara kita dengan kiamat, waspadalah. Ya. Saya merinding ketika membaca dua kitab. Kitab Nihayatul Anam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia yang nyaris hampir ke Indonesia pada tahun 2015, namun batal karena ada tokoh yang tidak keberatan beliau datang ke Indonesia. Kemudian juga kitab yang kedua An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, huru-hara dan petaka akhir zaman karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana ada dua hadis setidaknya yang memberitahukan pada kita kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi kita bukan dekat lagi dengan hari kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Apa yang membuat saya mengatakan demikian? Nah, ini setidaknya dua hadis ini Rasulullah sampaikan. Tidak apa-apa saya bacakan hadisnya? Nggak akan ada yang keberatan? Mudah-mudahan tidak ada yang kebakaran jenggot ya. Yang pertama Rasulullah mengatakan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ya, jadi skalanya tahun. Kalau tahun-tahun kita rasakan penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Indikatornya ada tiga. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur didustakan. Orang-orang yang berkata benar dibohongi. Ya, sudah terjadi belum? Sudah, di luar negeri sana ya. Ya, di Mesir. Nah, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, yang kedua pasti terjadi juga. Ya, wa yusaddaqu fihal kadzib, dibenarkannya para pembohong, para pendusta dibenarkan. Ya. Nah, yang ketiga, karena ini sistem, ini juga pasti terjadi. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fil kha'in, para pengkhianat muncul, diangkat menjadi penguasa. Ya. Jika tiga hal ini terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Berdasarkan hadis tadi. Kurang dekat. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, lalu kapan menikah, Mas? Ya, kita berada di pintu gerbang kiamat, Mas. Esok lusa nikah ya?
Ada akhwatnya tuh di atas insyaallah. Baik, hari ini kita tidak berbicara tanda-tanda kiamat yang lain, melainkan berbicara tentang Imam Mahdi dan pengikutnya. Nah, kiamat tidak akan terjadi, melainkan tanda-tandanya muncul. Dan tanda-tanda kiamat ini terbagi dua, asyratus sughra wa asyratul kubra. Tanda kecil dan tanda besar. Berbicara tanda kecil, itu tandanya cukup luar biasa banyak. Di antaranya ada kurang lebih tanda yang pernah saya hitung dari tanda kecil kejadian hari kiamat dari beberapa kitab, itu kurang lebih ada 164 buah tanda. Dan nyaris hampir semua terjadi. Yang belum terjadi tinggal dua ya. Yang belum terjadi tinggal dua. Ya, ini belum terjadi. Yaitu apa? Munculnya gunung emas di sungai Efrat. Kashful furat minad dahab. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Nah, munculnya Imam Mahdi ini bisa jadi berbarengan dengan munculnya gunung emas di sungai Efrat. Walaupun semilir angin tentang gunung emas ini pernah terbaca sejak 2005, di mana kenapa Saddam Hussein dieksekusi mati? Nampaknya Amerika sudah membaca ada gunung emas di bawah sungai Efrat. Satelit Amerika sudah menemukan warna kuning emas ini di bawah sungai Efrat yang sekarang ini sudah mulai mengering. Dengan alasan terorisme, membantu Al-Qaeda dan juga menyimpan senjata pemusnah massal, Saddam Hussein ditangkap dan dieksekusi mati. Padahal 2011 yang lalu kemudian Colin Powell meminta maaf kalau ternyata Saddam Hussein tidak pernah terlibat dengan teroris Al-Qaeda dan tidak punya senjata pemusnah massal. Saya ada tayangannya di sini. Nah, kemudian tanda berikutnya Imam Mahdi muncul. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini menghubungkan tanda kecil dengan tanda besar. Kenapa? Karena kemunculan Imam Mahdi itu jaraknya sangat dekat dengan kemunculan Dajjal. Bisa jadi antara 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan 3 sampai 5 tahun ke depan? Tadi sudah kita bahas di Lamongan ya, para sekalian. Atau kita lihat sekarang, para sekalian. Ini hadis Rasulullah SAW dari Hudzaifah bin Yaman yang saya coba gambarkan seperti ini di karya teman-teman kita. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan umat Islam ini hanya akan mengalami 5 fase. Maksud umat Islam itu adalah orang beriman. Karena orang Islam belum tentu beriman, orang beriman pasti Islam. Ya. Nah, orang-orang beriman hanya akan mengalami sampai 5 fase saja. Karena di fase ada pointer mas, ini dipasangkan. Di fase ini orang beriman sudah tidak ada. Nah, orang beriman hanya bisa hidup sampai di sini saja. Nah, hanya di sini saja, di akhir fase yang kelima. Karena di fase inilah, di akhir fase yang kelima ini Allah akan mencabut nyawa orang beriman di muka bumi dengan berhembusnya sebuah angin dari bumi Hijaz antar Mekah dan Madinah. Hijaz itu tempat antar Mekah dan Madinah. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW, Satarihrium min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Itu sama Iliyin, angin ini diberi nama Iliyin. Saking halusnya angin ini diberi nama Iliyin, sepoi-sepoi. Jadi kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Itu jangan-jangan Allah mencabut nyawa kita. La tamuru ala hadin, tidaklah angin ini melewati seorang pun, orang beriman pun, kana misqalat kana fi qalbihi misqalatul min iman, walaupun dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, illa qabadasu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya.
Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Nah, mereka lah yang akan hidup di fase yang ke-6. Jadi fase ke-6 ini saya tambahkan. Di sini orang beriman sudah tidak ada. Walaupun imannya sebesar biji sawi, tidak ada orang beriman. Karena orang beriman sudah dihabiskan oleh Allah, dicabut nyawanya di sini, di akhir fase yang ke-5. Nah, di sini Pak. Nah, pada saat itu Rasulullah, para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alaysa fil muslimun? Apakah di fase ke-6 ini saat itu tidak ada orang-orang Islam ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Oh, katsiran minhum muslimun. Banyak di antara mereka orang Islam di fase yang ke-6 itu. Lakinna imanuhum la yujawizu hanajirhum, tapi iman mereka tidak sampai menyentuh tenggorokan. Jangankan ke hati, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Iman mereka ada di mana? Nyangkut di pangkat, nyangkut di jabatan, dan nyangkut di bonus dunia. Nah, mereka lah yang kata Rasulullah SAW, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Inna syirarun nasi fil alam alladhina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang didatangi kiamat tiba-tiba. Jadi hanya orang yang terburuk di muka bumi yang akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan saat itu kita sudah tidak ada. Ya, kiamat hanya urusan Allah yang Maha tahu. Nah, baik. Lalu kapan munculnya Imam Mahdi? Munculnya Imam Mahdi di fase yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian. Di fase yang keempat ini. Di fase keempat inilah Imam Mahdi akan muncul. Ya, dan fase keempat adalah fase di mana kita hari ini ada. Pertanyaannya, perkiraan kita kapan? Nah, baik, ini ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud, di mana Rasulullah menyatakan, yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, yang berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umat ini, ala ra'si kulli mi'atis sanah, setiap kelipatan 100 tahun sekali, man, seseorang, yujadidu dinaha, yang akan memperbaharui agamanya. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kemunculan sosok ini bukan nabi dan bukan rasul, tetapi mujadid, reformis, yang tugasnya satu, membuat Islam memimpin dunia. Beliau memimpin dunia. Yang kedua, membersihkan Islam dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Maka pada saat beliau muncul, Islam akan terlihat, ini loh Islam yang sebenarnya. Maka perselisihan, ikhtilaf di antara umat Islam yang mengaku kelompok ini paling benar, kelompok ini paling benar, itu sudah tidak ada lagi. Pada saat itu kita akan mendapati Islam yang sesungguhnya yang beliau bawa. Dan yang ketiga, beliau akan menciptakan kedamaian dan ketentraman di muka bumi. Ya melul abdu adlan wa qistan kama muliyat sulman wa jawran. Ya. Baik, nah ini Rasulullah menyebutkan setiap 100 tahun sekali setelah beliau wafat. Baik, para mulai mati Allah, kalau kita lihat berdasarkan fase ini fase kita buat ya, mungkin tidak semua kaum muslimin sama memahami fase ini. Ya, abad kejayaan Islam kalau ditanya sebelum kita ini siapa? Sepakat tidak kalau saya katakan Turki Utsmani? Sepakat ya, Turki Utsmani. Dan kita tahu secara de facto Turki Utsmani berakhir di 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Nah, andaikan ini angka abad kejayaan Islam sebelum kita, maka angka kejayaan Islam berikutnya kapan? 2024. Ya, 2024. Jadi berangkat dari hadis Rasul tadi, kemudian ending dari Turki Utsmani itu 1924. Kalau ditambah 100 tadi berdasarkan hadis Abu Daud dari Abu Hurairah, tambah 100 berarti 2024. Barangkali ini yang memberikan referensi bagi 15 negara Eropa yang pada tahun 2005 mereka berkumpul mengirimkan intelijen terbaik mereka, berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membicarakan apa yang kita kaji sehari-hari ini.
Ada 3 hal yang mereka bicarakan secara penting. Yang pertama, in 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world. Di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah terbaru, sistem khilafah Islam terbaru. Inilah kenapa mereka mulai saat ini fobi, takut dengan khilafah. Karena sebentar lagi kan. Nah, yang kedua, mereka mengatakan and Europe will becomes Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. 1 tahun ke belakang sempat ramai disinyalir Denmark ini diperkirakan akan menjadi negara Eropa pertama yang akan menerapkan syariat Islam. Karena partai Muslim di sana, DAM, Danish Muslim Party, itu menang dan menguasai sepertiga parlemen. Sementara Danish Muslim Party ini akan menerapkan syariat Islam. Dan sempat terjadi 700.000 kaum muslimin di Denmark itu turun ke jalan membawa bendera yang di Indonesia dilarang. Panji hitam. Itu di Denmark. Saya tidak bicara tanpa fakta. Ada tayangannya di sana, tapi kita tidak lihat sekarang ya. Baik. Dan yang ketiga yang mereka katakan Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mereka mengarahkan telunjuknya ke Indonesia. Maka jangan salah kalau kita ditekan habis-habisan sekarang. Ya, sebagaimana pernyataan dari Dr. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah ketika di Jogokarian 2016. Beliau diundang untuk memimpin salat tarawih, disaksikan oleh Ustaz Salim Afillah. Beliau sempat, saya titip pertanyaan pada Ustaz Salim Afillah. Beliau mengajak saya, Ustaz, kata Ustaz Salim, nanti ada Syekh Abu Bakar Al-Awawidah di Jogokarian. Ustaz, saya undang hadir. Saya tidak bisa hadir saat itu, tapi saya titip pertanyaan pada Ustaz Salim Afillah tentang hadis merah putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ini 1 dari 3 pengikut Imam Mahdi, insya Allah Indonesia. Mau daftar, silakan daftar ke saya. Nah, saya tanyakan itu kepada titip pertanyaan itu pada Ustaz Salim Afillah. Mudah-mudahan ditanyakan ya, karena memang kemudian keluar pernyataan dari Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina. Beliau buta karena disiksa Israel di penjara. Beliau mengatakan, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan salah kalau sekarang kita didera oleh gelombang panasnya politik di tanah air kita, dan kita didatangin oleh negara yang ingin menguasai kita. Karena apa? Indonesia mungkin dipastikan besar akan menjadi negara yang memicu kebangkitan Islam dunia. Amin. Allahu Akbar. Baik. Nah, jika benar ini kebangkitan Islam 2024, sekarang kita berada di tahun berapa? 2019. Berarti berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Nggak salah ngitung ya? Matematika kita sama? Sama ya? 5 tahun lagi. Berarti 1 periode lagi. Jika ini angka kebangkitan Islam dimulainya fase yang kelima, maka iblis tidak bisa lagi menggoda manusia dengan yang beriman. Dan setan-setan tidak akan bisa menggoda manusia. Karena di fase yang kelima, umat Islam akan berjaya. Dan Islam akan tegak di seluruh dunia. Bahkan umat Islam akan kaya raya. Jadi jangan khawatir yang hari ini cicilannya masih besar, nanti lunas di fase yang kelima. Ya Allah, segera utus Imam Mahdi ya Allah. Ini debt collector mau nagih ke rumah ya Allah. Jika benar ini angka umat Islam akan berjaya di fase yang kelima, berarti Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah kita. Berarti Dajjal sudah mati. Artinya apa? 5 tahun ini berarti 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Kenapa? Bayangkan, dari 8.000 tahun peradaban manusia di muka bumi ini, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi konon di tahun 5.872 sebelum Masehi.
Berarti dari Nabi Adam ke kita belum 8.000 tahun. Taruhlah 8.000 tahun peradaban manusia di dunia, berarti tinggal tersisa 5 tahun. Maka di sini iblis akan habis-habisan, all out bersama Dajjal, mengerahkan semua kekuatannya untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Nah, disinilah ujian terberat fitnah akhir zaman akan muncul. Bahkan saya potong 5 tahun ini menjadi 3 tahun. Saya potong jadi 3 tahun ya. Kenapa saya potong 3 tahun? Hadis Rasulullah juga. Dan ini terkait dengan kemunculan Dajjal. Berarti di sini Al-Mahdi akan keluar. Rasulullah SAW menyatakan, Inna qabla khurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salatu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Jadi bukan 5 tahun tapi 3 tahun. 2022 Wallahu a'lam bishawab. Fiha jawun syadid. Di 3 tahun ini umat manusia akan mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Wa fi sanatil ula, di 1 tahun pertama, ya'murullahu an ta'assama an tahbisa sulusa matriha. Allah akan memerintahkan pada langit menahan sepertiga airnya, maka selama setahun sepertiga air hujan tidak turun. Ingat, ciri-ciri Imam Mahdi muncul ketika bumi mulai mengalami kekeringan. Jadi perkiraannya antara di tahun pertama atau di tahun kedua kekeringan umat Islam mengalaminya, Imam Mahdi akan keluar. Wa yamrul arda an tahbita sulusa nabatiha. Dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, maka sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Itu di tahun pertama. Wa fi sanati tsaniyah, dan di tahun kedua, ya'murul arda as-sama an tahbisa sulusai nabatiha, sulusai matriha. Dan kepada langit di tahun kedua Allah perintahkan menahan 2/3 airnya, maka selama 1 tahun di tahun kedua 2/3 hujan tidak turun. Sudah turun hujan hari ini? Belum. Kemarin? Belum juga. Hati-hati. Jangan-jangan ini tahun pertama. Wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya selama 1 tahun tidak tumbuh. Dan wa fi sanati tsalitsah, di tahun ketiga Allah perintahkan langit menahan semua airnya dan bumi menahan semua tanamannya. Fala tuqtiru qutratun minas sama' fi tilka sanah, maka di tahun ketiga inilah tidak menetes 1 tetes pun hujan selama setahun. Bayangkan Pak, setahun tidak ada setetes pun dari langit. Ya. Wa ya'murul arda an tahbisa kullal nabatiha, dan Allah perintahkan bumi menahan semua tanamannya. Tidak ada 1 tanaman pun tumbuh selama setahun di tahun ketiga. Dapat kita bayangkan? Di tahun ketiga ini banyak manusia mati kelaparan. Ya, para sahabat bertanya, bima ya'ishun nas fi tilka sanah ya Rasulullah? Lalu manusia bertahan hidup dengan apa di tahun ketiga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, wabit takbir, wabit tahmid, wabit tasbih, wabit tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu yang akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Kama yuzzi'u mazra'atu ta'am, sebagaimana makanan mencukupi kehidupan mereka. Jadi upayakan majelis taklim terus kita galakan, karena ini yang akan membuat kita bertahan hidup. Betul? Siap istiqomah dengan majelis taklim ya? Ya, maka Dajjal dan pasukannya akan berupaya agar majelis taklim itu bubar. Makanya mereka datang membubarkan kita setelah dangdutan. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal akan muncul. Di tahun ketiga inilah akan muncul. Jarak kemunculan Dajjal dengan Imam Mahdi itu 6 sampai 7 bulan. Di mana pada saat itu Imam Mahdi sudah berhasil merebut kembali Turki dari Eropa. Sebelumnya di mana umat Islam bersekutu dengan Bani Rum. Innakum ta'khuduna hilfan taman bi Bani Rum, tuqatiluna aduwa min waraikum. Sesungguhnya kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Bani Asfar. Artinya bule, Rum, Romawi, Eropa.
Jadi umat Islam akan berkoalisi dengan Eropa memerangi musuh di belakang mereka. Maksudnya kemungkinan besar. Para ahli hadis menyatakan kemungkinan ini adalah Iran, Persia, ya Iran, kemudian Rusia dan China. Yang terakhir jangan terlalu keras. Iran, ya Israel, kemudian juga Rusia dan China. Itu ya. Nah kemungkinan itu. Namun kemudian Bani Rum berkhianat kepada kaum muslimin. Mereka tidak mendapatkan ghanimah yang banyak dalam perang itu. Akibatnya apa? Mereka berkhianat. Lalu mereka mengangkat salib dan berkata, salib menang, salib menang. Umat Islam marah tuh. Didorong orang yang mengangkat salib jatuh kata Rasulullah ke jurang dan dia mati. Orang yang mendorongnya pun dari kaum muslimin dibunuh juga. Nah saat itu Barat berpisah dari pasukan kaum muslimin. Ya saat itu Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Nah, Barat yang bersekutu itu membentuk 80 persekutuan. Hum yajtami'una tahta thamanina rayah. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Walikul rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Ada kemungkinan 80 negara, satu negara 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah mereka? 960.000 orang. Mereka lah yang akan bertemu dengan Imam Mahdi dan pasukannya. Di mana? Di Aleppo, Suriah. Inilah alasan kenapa Suriah dihancurkan, karena Suriah akan menjadi tempat di mana pengikut Al-Mahdi yang terbaik di muka bumi akan bertemu. Bertemunya pasukan terbaik Imam Mahdi berada di Aleppo. Jadi tragedi Suriah inilah yang mempertemukan umat Islam, pasukan terbaik Imam Mahdi. Ya, tapi maka dari itu mereka menghancurkan Suriah supaya Imam Mahdi tidak sampai ke sana dan Nabi Isa tidak turun, karena Nabi Isa akan turun di Aleppo. Indal Manaratil Baida Syarqiyah Damaskus. Nabi Isa akan turun di samping Menara Putih di masjid di Damaskus Timur. Ya, masjid bermenara putih. Sampai menara itu dinamakan Menara Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Tapi sekarang Aleppo sudah dihancurkan oleh rejim penguasa Suriah dan juga Rusia. Sehingga mereka bergembira bahwa Nabi Isa tidak akan turun di sana karena sudah hancur. Kalau begitu Nabi Isa akan turun di mana? Di Surabaya insya Allah. Ada masjid bermenara putih nggak di Surabaya? Ini kayaknya putih nih. Baik Bapak Ibu mati Allah. Waktu kita panjang sampai jam berapa? Sampai jam 9. Wah. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Saya tagih sampai jam 10 ya. Baik. Jadi ada kemungkinan besar di 5 tahun inilah Imam Mahdi akan muncul. Baik. Tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul apa? Imam Mahdi ini hadisnya ada 500 buah hadis. Ya, sehingga para ulama menyebutkannya sebagai hadis yang mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi ini lebih tinggi dari muttafaq alaih, di atas Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk meyakini Imam Mahdi. Kedua, tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi. Berarti mutawatir tadi. Kemudian, tidak kurang dari 36 kitab hadis meriwayatkan Imam Mahdi. Sehingga hadis tentang Imam Mahdi ini menduduki predikat yang luar biasa, mutawatir ma'nawi. Nah, tanda-tanda Imam Mahdi disebutkan dalam 500 hadis tadi, diantaranya adalah tatafajjar dam hiwalal ka'bata fil mataf fi ashril hajj. Ya. Darah tergenang di mataf sekeliling Ka'bah, ada darah tercecer, itu di musim haji. Penasaran yang mati Allah, ada 2 peristiwa yang saya tahu, sebetulnya banyak. Cuma yang saya simpan di sini ada 2 peristiwa di mana darah tercecer di mataf. Yang pertama di tahun 2015, tepat tanggal 11 September, hari Jumat, sebuah kren jatuh menimpa Masjidil Haram karena hujan besar saat itu. Saya curiga besar, saya tidak, sampai sekarang saya masih berat untuk meyakini itu gejala alam biasa. Ya, saya curiga kalau ini buatan manusia. Ada sebuah alat yang bernama ini HAARP, silakan cari di searching di Google atau YouTube.
High Frequency Active Aurora Research Project, sebuah alat yang dulu digunakan untuk menciptakan Iron Dome dalam Perang Dunia Kedua, di mana Amerika menciptakan Iron Dome dengan alat ini untuk menangkal rudal dari Rusia. Hologram di langit sehingga membuat rudal itu meledak sebelum jatuh ke tanah Amerika. Nah, sekarang ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan kecanggihan sains dan teknologi menjadi multifungsi. Bisa menciptakan gempa bumi, tsunami, bahkan they can create the weather control, bisa mengontrol cuaca. Dan ada alat yang lebih lengkap lagi sekarang, dan ini langsung dipasang di atap rumah kita. Gwen, silakan kaji di search di Google. Ini singkatan juga. Ini sedang saya teliti. Efeknya langsung kepada saraf manusia, bisa mengontrol perbuatan manusia dari jarak jauh dengan bermodalkan satelit. Baik, saya ingin menampilkan satu saja yang terjadi di awal 2019. Boleh saya perlihatkan? Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Baik. Gak apa-apa, ini buat door prize ya. Ya, nanti dapat door prize topi ya. Kalau ini dibeli bisa. Baik, ini produk buat umat semua. Baik. Seorang mahasiswa mengirimkan tayangan ini kepada saya. Ini ada darah yang tercecer di mataf tempat kita tawaf, dan ini rukun Hajar Aswad. Banyak informasi beredar, versinya versi apa? Ada yang mengatakan kalau ini ada seseorang yang ini membakar Ka'bah, lalu dia ditangkap, dipukulin sampai berdarah-darah, karena masih ngamuk juga, maka dia dilukai oleh askar, kemudian tercecer darahnya. Informasinya ada yang sampai seperti itu. Nah, boleh bertanya pada saya, mahasiswa ini yang mengirimkan foto ini dan dia sering bertemu dengan saya. Ustaz, kira-kira hikmahnya apa ini, Ustaz? Nah, jawaban saya ini, penulisnya. Ya, ini jawaban saya. Kalau kita tahu Ka'bah ini kan berbentuk bujur sangkar ya, ruang bujur sangkar, bangun ruang bujur sangkar yang memiliki 4 sudut atau 4 rukun, disebutnya rukun. Nah, yang ini dinamakan rukun Yamani karena rukun ini mengarah ke negeri Yaman. Ini disebut rukun Syami karena ini disebut karena rukun ini sudutnya mengarah ke Syam, Palestina, Suriah. Dan ini rukun Iraki. Disebut rukun Iraki karena rukun ini mengarah ke negeri Irak. Pertanyaannya, bagaimana kondisi Yaman, Syam, Palestina, Suriah, dan Irak hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah. Yaman, Husain Badruddin Al-Khawti, tadinya Syiah Zaidiyah, kemudian karena pengaruh Iran dan juga tekanan pengaruh dari infiltrasi Barat, dia hijrah menjadi Syiah Rafidah, memimpin kudeta, menjatuhkan pemimpin Yaman saat itu. Maka Yaman berdarah-darah 2010. Ini yang membuat saya gagal studi di sana. Kemudian Syam, Palestina. Nah, ini rukun Syami, disebut rukun Syami mengarah ke Palestina, Suriah. Bagaimana kondisi Palestina, Suriah? Berdarah-darah juga kan? Dan ini rukun Iraki mengarah ke Irak. Amerika pasca WTC menghujani Fallujah, Baghdad dengan bom dan rudal serta senjata-senjata tajam, peluru tajam oleh tentara mereka. Berdarah-darah. Pertanyaannya, kalau yang ini mengarah ke Yaman, ini mengarah ke Syam, ini mengarah ke Irak, dan negara mereka sudah berdarah-darah kaum muslimin, lalu sudut ini yang tadi ada darahnya, rukun Hajar Aswad mengarah kemana? Mengarah kemana?
kayaknya Surabaya. Betulkah Surabaya? Kita lihat. Ya, kemana Pak? Ada yang bilang ke gedung Bawaslu katanya. Karena bulan Mei berdarah-darah. Nah, kemana nih? Selat Malaka. Tinggal Selat Malaka, kunci penguasaan Cina atas Indonesia. Ya, berita dari sana, Aceh, saya terima dari teman saya. Kalau Inggris, Prancis, Australia, Amerika, NATO sudah bersiap-siap menyimpan pangkalan militer di sana untuk menghalangi agar ini tidak direbut oleh China. Karena kalau itu direbut, maka Indonesia akan dikuasai oleh mereka. Nah, lupakah kita? Kalau Rasulullah pernah bersabda, la taqumu sa'atu aw la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigorul a'yun juluduhum ahmar zunfal unuf wa wujuhum kal majanil mutrafah. Kiamat tidak akan datang menimpa kita sampai kalian berperang dengan satu bangsa, kata Rasulullah. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka seperti tameng. Bangsa mana? Sudah datang belum? Jadi ingat, Imam Mahdi akan muncul, perang di mana-mana, gempa di mana-mana. Itu ciri Imam Mahdi muncul. Dan ini tadi sudah kita bahas, darah tercecer di mata. Baik. Nah, lalu siapakah nanti yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi? Who is the followers of Mahdi? Nah, yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 ulama dunia yang mereka berkumpul di saat ibadah haji telah ditunaikan. Hum yab'asuna an Mahdi, an Mahdiyah. Mereka mencari-cari Imam Mahdi. Maka 7 ulama ini Allah pertemukan. Di antara mereka bertanya-tanya, "Limadza tabhasu an Mahdiyah?" Kenapa engkau mencari Imam Mahdi? Negara kami sudah kacau balau. Orang-orang yang berakal sehat kalah sama orang-orang yang berakal garis miring. Nah, seperti itu. Intinya begitu. Kezaliman di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, berdarah-darah negeri kami, pembantaian sudah mulai terjadi. Kami yakin hanya Imam Mahdi solusinya. Oh, berarti nasib kita sama, negara saya pun begitu. Nah, begitu. 7 ulama ini negaranya mengalami nasib yang sama. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Maka mereka mencari-cari Imam Mahdi. Nah, seperti apa Imam Mahdi? Boleh kita bahas? Kita bahas dulu seperti apa Imam Mahdi ya, biar kita kenal. Siapa tahu ada di Surabaya nanti. Kalau ada, WA saya kasih tahu. Baik, kita bahas dulu Imam Mahdi-nya. Yang pertama, satu dalil tentang pentingnya kemunculan Imam Mahdi. "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawman natawwara dzalika al-yawm hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti." Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja. Andaikan hari ini adalah hari terakhir sebelum hari kiamat, besok kiamat, la tawallahu dzalika al-yawm, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Silakan kaji kitab Hasan dan Husain Untold Stories, itu terjemahan karya Said Hasan Al-Husaini dari Iran, belum muslim. Dan disebutkan Imam Mahdi itu dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Rajulun min ahli baiti, seorang laki-laki dari keturunanku, yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Rasulullah tidak menyebutkan persis siapa namanya, tapi yang kita kenal Rasulullah namanya siapa? Muhammad. Walaupun ada nama lainnya, tapi yang paling banyak disebut
Muhammad. Bahkan yang Allah sebut di dalam Al-Quran Muhammad. Jadi kemungkinan betul, kemungkinan besar nama beliau adalah Muhammad. Wa ismu abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Beliau namanya berarti Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian, kesemena-menaan. Ya. Hadis yang kedua, ini terpotong hadisnya. Ubasyirukum bil mahdi, aku berikan kalian kabar gembira tentang al-mahdi. Yub'atsu fi ummati, diutus di tengah-tengah umatku, ala ikhtilafi minan nas, ketika pertengkaran dan persengketaan manusia terjadi, perselisihan di mana-mana terjadi. Wa zalazila, dan terjadinya banyak gempa bumi di dunia ini. Fayamlul arda qistan wa adlan kama muliyat zulman wa jawran wa zulman. Baik, ini sudah kita bahas. Banyak hadis sahih menerangkan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Saya Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ini adalah salah satu ulama pakar hadis yang masih ada sampai saat ini. Berita terakhir saya dengar beliau masih hidup di Madinah. Pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi, yang kemudian menemukan ada kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi, dan tidak kurang dari 36 hadis menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya ada Sunan An-Nasai, Abu Daud dan sebagainya. Sehingga derajat hadisnya mutawatir ma'nawi. Ini hadis berikutnya. Yakhruju fi akhiri ummati al-mahdiyah, akan keluar dari akhir umatku al-mahdi. Ya, akhir umatku al-mahdi. Sebentar, kita termasuk yang akhir bukan? Termasuk yang akhir bukan? Sepertinya kita termasuk yang akhir, berapa? Begini, umur umat Islam di dalam Sahih Bukhari bab umrul ummah, Rasulullah menjelaskan 1500 tahun. Inna baqaukum minal umam kama saritatila arti anzala ila haliha. Jabrallahu ayyamuru biha ayyakumu biha anna adaidi min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi. Al-hadis, panjang hadisnya. Masa kalian tinggal di muka bumi ini dibandingkan dengan umat terdahulu seperti Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Allah perintahkan Yahudi mengamalkannya dari subuh sampai maghrib. Ternyata Yahudi hanya sampai duhur. Lalu dikembalikan pada Allah, lalu Allah menurunkan itu, tugas itu diteruskan pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Kata Allah, amalkan sampai maghrib. Orang Nasrani hanya sampai asar. Lalu Allah kembali perintahkan tugas saja pada umat Islam dalam bentuk Al-Quran. Allah perintahkan agar mereka mengamalkannya dari asar sampai maghrib. Umat Islam tuntas mengamalkannya. Maka Yahudi dikasih 1 qirat, Nasrani dikasih 1 qirat juga, dan umat Islam dikasih 2 qirat. Yahudi dan Nasrani protes, ya Allah, di mana ajrani sumim ajrahim, ya Allah, kok pahala kami setengah pahala umat Islam? Afala nahnu aksara umuran wa amalan, bukankah kami panjang umur dan banyak amalnya? Padahal mereka tadi hanya setengah main. Azalamtukum, apakah aku zalim pada kalian? Ahunaka adilun minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Ya, Yahudi hanya setengah main tadi, Nasrani juga sama. Nah, Rasulullah menyebutkan umur kita dengan contoh soal seperti ini. Oh, berarti umur umat Islam adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani, UY plus UN. Lakin fi ziyadah, kata para ulama ada ziyadah sedikit, yaitu masa fatrah antara diangkatnya Nabi Isa dengan Rasulullah diutus. Dan ulama ahli hadis sepakat tidak lebih dari 100 tahun. Maka kalau kita jumlahkan, Yahudi itu umurnya 900 tahun, Nasrani 500 tahun, masa fatrahnya 100 tahun. Jadi berapa? 1500 tahun. Apakah umat Islam umurnya 1500 tahun? Umur umat Nabi Muhammad iya, tapi untuk orang beriman kayaknya kurang dari itu. Baik, kurang dari itu. Maksudnya ya, angka ini nih. Ini kan angka dimulainya kebangkitan Islam ya. Maksudnya angka umat Islam berkuasa di dunia. Nah, Imam Mahdi memimpin di sini. Dari sini kalau kita hitung kekuasaan Imam Mahdi dalam hadis Rasulullah, Imam Mahdi itu antara 7 sampai 9 tahun. Andaikan ini 7 sampai 9 tahun, Imam Mahdi kekuasaannya 9 tahun, kita ambil angka terbanyak, tambah 5 tadi berapa? 14 tahun.
Ya, berarti kalau 14 tahun berakhir di tahun berapa? Sebentar, dari tambah 5 ini kan 2004 tambah 9 2033, betul? Nah kemudian setelah Imam Mahdi wafat, umat Islam akan dipimpin Al-Qahtani, dan Al-Qahtani tidak lebih dari 1 tahun. Itulah khalifah terakhir umat Islam. Tambah 1, berarti kemungkinan 2034 umat yang beriman habis di muka bumi. Ini perkiraan saja. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berkehendak apakah ini terjadi betul. Ini hanya perkiraan saja berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Tentang ajal hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan perkiraan, analisanya berdasarkan hadis ya yang tadi kita baca dari Abu Daud. Nah, berarti kita inilah umat akhir zaman. Jadi kemungkinan besar Imam Mahdi akan muncul di zaman kita. Nah, lalu siapa yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi? Ada 3. Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Ashabu Rayatis Sud, yang ketiga Taifah Mansurah. Baik. Ya. Ya, jadi pengikut Al-Mahdi, ya, itu ada 3. Ini pendapat saya. Ya, pendapat saya. Yang pertama Ahlus Syam, yang ketiga Ashabu Rayatis Sud, dan yang ketiga, ini yang kedua, yang ketiga Taifah Mansurah. Siapa Ahlus Syam? Syam adalah nama tempat yang diambil dari nama putra kedua Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh dan orang beriman mendarat di Bukit Cudi, Turki, anak yang pertama Yafis mengembara ke atas, melahirkan Eropa dan Balkan, melahirkan Rusia, Yugoslavia, Yahudi, Khazar, kemudian Cina dan Turkmenistan. Kemudian ke atas melahirkan Eropa. Syam tinggal ke bawah turun, melahirkan Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon serta Arab. Ham, anak yang ketiga, turun ke samping bawah, melahirkan Mesir dan Afrika. Adapun kita, Asia, ini Bhinneka Tunggal Ika, campuran dari mereka semua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang kulit hitam ada, yang kulit putih ada, yang kulit merah ada, yang kulit sawo matang ada yang lain dari? Tidak ada. Nah, kalau saya lihat itu Ahlus Syam. Namun ketika kita berbicara Syam dari sisi kebangkitan Islam, maka tertuju kepada Palestina dan Suriah. Nah, dari sinilah akan lahir pasukan pembela Imam Mahdi, ya, pasukan muwahhidun, pasukan ahli tauhid, yang mereka juga akan membawa bendera hitam. Ya. Nah, terkait dengan ini Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan nanti di akhir zaman di Irak, Syam, Palestina, Suriah, dan di Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajadna dzalika bi ayyi jundin najtami? Wahai Rasulullah, jika kami menemukan pasukan itu terjadi, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Nah, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisyam. Hendaklah kalian bergabung dengan Syam, Palestina atau Suriah. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya di atas bumi Syam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Syam adalah negeri di mana iman berakhir di akhir zaman.
ketika huru-hara dan petaka banyak terjadi, iman akan bertahan di bumi Syam. Hum min khiyari ahli ard yaumaidin. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi, ya, penduduk di muka bumi imannya. Jadi iman kita akan bertahan di bumi Syam nanti. Maka mereka yang terbaik adalah mereka yang hijrah ke bumi Syam. Kemudian juga Rasul menyatakan, satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa inna min khiyari ahli al-ard yaumaidin alladziina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Dan sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Dicatat dalam sejarah Nabi Ibrahim pernah hijrah dari Ur, Babilonia, Irak ke Haran. Haran ini adalah Suriah. Nah, dari Haran Rasulullah tinggal kemudian ke Nabi Ibrahim ke Halab. Di Haran ayahnya meninggal usia 250 tahun. Tarikh bin Nahur, ayah dari Nabi Ibrahim. Lalu tinggal di Halab, Aleppo. Nah, dari Aleppo inilah masuk ke Al-Khalil. Al-Khalil, orang menyebutnya Hebron, Palestina. Nah, jadi bumi hijrah Nabi Ibrahim ini adalah Syam, Palestina dan Suriah. Wilayah itu sekarang menjadi dua. Jadi para muslim yang dirahmati Allah, mereka lah ahlu Syam. Baik, nah Yahudi ingin menguasai dunia, sementara mereka melihat Syam adalah jantung dunia, karena dia menghubungkan tiga benua. Afrika, ini Syam kan, di bawahnya ada Afrika dan Mesir, di atasnya ada Eropa, Balkan, kemudian dari Syam ini juga ke Asia. Maka siapa yang menguasai Syam, dia akan menguasai dunia. Maka Israel menguasai Palestina. Nah, kenapa Palestina tidak Suriah? Karena di Palestina terdapat istana raja mereka, Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lalu siapakah Ashabur Rayatis Sud? Ashabur Rayatis Sud adalah pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Ya, ini sebagaimana hadisnya, ya, saya perlihatkan. Ini tidak saya bahas, tapi kita percepat ya pembahasannya. Nah ini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun. Rayatun sudun akan muncul dari bumi Khurasan. Rayatun sudun, pembawa panji hitam. Panji hitam akan muncul, ya. Royah itu bendera, artinya jumlah mereka banyak yang membawa bendera hitam. Sud, hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi'iliya. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Ilya. Ilya itu adalah Al-Quds, orang dunia menyebutnya Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari bumi Khurasan ini muncul panji hitam, lalu mereka bergerak tanpa terkalahkan hingga bendera mereka berkibar di bumi Palestina, itu pertanda Imam Mahdi ada di tengah-tengah mereka. Ya. Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sama dengan Ahlu Syam. Ahlu Syam juga mereka membawa panji hitam. Para hamba Allah bisa cek di Gaza. Di Selat Gaza sekarang panji hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berkibar. Ya, di Gaza. Jadi ketiga kelompok ini membawa panji hitam. Di manakah Khurasan? Sebentar, Bambal. Coba cari. Ini Khurasan, wilayah perbatasan yang menghubungkan antara Iran dengan Afghanistan. Namun saya yakin Khurasan yang dimaksud ini adalah Afghanistan, bukan Iran, ya. Dan dari Khurasan ini akan bergerak pasukan pembawa panji hitam. Dan para ahli hadis kontemporer, di antaranya ada Syekh Nabil Ali Wadi, Syekh Muhammad Hasan, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Mereka meyakini kalau Ashabur Rayatis Sud Khurasan ini adalah Afghanistan.
Dan Bapak Ibu sudah tahu sekarang, Iwafilah sudah mengetahui bahwa Amerika sekarang sudah mencabut pasukannya total dari Afghanistan. Artinya, Afghanistan sekarang sudah mulai kembali ke tangan Taliban. Dan Taliban sudah mulai berkuasa kembali di Afghanistan, resmi sebagai penguasa negara Afghanistan. Apalagi kemarin beritanya sudah datang ya, Afghanistan Taliban ke Indonesia, itu isyarat. Isyarat kalau pasukan yang ketiga itu adalah Indonesia. Insya Allah. Yakin? Halo? Apa pada diem ini? Baik, nanti kita bahas lagi perasaan ya. Nah, itu Khurasan, Ashabul Ratisud. Nah, kemudian pasukan ini kata Rasulullah akan muncul ketika musim salju terjadi. Ya. Fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat panji hitam itu berkibar di Khurasan, fatu, datangilah dia. Walau habwan ala salji, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Fa inna fiha khalifatullah al-mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-mahdi. Jadi ketika Syam terpukul, Suriah sudah mulai dikuasai oleh musuh-musuh Allah, maka Al-Mahdi akan bertahan. Beliau menyelamatkan diri ke Khurasan, Afghanistan. Lalu beliau muncul dengan pasukan pembawa panji hitam. Saat itu salju turun. Sampaikan ke Rasul mengatakan tadi, walau habwan ala salji, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Itu Khurasan. Nah, baik. Nah, pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Terkait dengan ini sebentar. Taifah Mansurah. Siapakah Taifah Mansurah ini? Saya sampaikan diri yang satu ini. An Sauban radhiyallahu anhu qol, dari Sauban semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaktatilu inda kanzikum, akan berperang di sisi perbenaran kalian. Kanzun ini artinya Ka'bah. Jadi nanti Ka'bah, maksudnya Masjidil Haram, itu akan menjadi tempat di mana 3 orang laki-laki berperang di Masjidil Haram. Iya. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota, anak raja. Ya. Disebut khalifah di sini artinya raja, karena tidak sedikit ulama ahli hadis mengatakan laisa khalifatan fiha qabla al-mahdi. Sebelum Imam Mahdi tidak ada khalifah, lakin fiha sultan aw mulkun aw malikun. Tapi yang ada adalah sultan atau raja. Nah, jadi 3 orang laki-laki ini putra mahkota, 3 putra mahkota. Siapakah mereka? Ini juga putra mahkota Khalid bin Farhan, sekarang berada di Jerman. Inilah yang menyerukan kudeta dan melengsarkan Raja Salman dan putranya MBS. Beliau sudah kurang lebih 3 tahun ini berada di Jerman. Dan ini Muhammad bin Salman, ini juga putra mahkota yang sekarang berkuasa di Arab Saudi. Bahkan tidak sedikit bertentangan dengan ayahnya sendiri. Ini Al-Walid bin Talal, sempat ditangkap ketika ada penangkapan para koruptor dan menteri-menteri yang korup. Ya, serta ulama-ulama yang luar biasa ditangkapin. Dan ini yang ini Muhammad bin Nayef, yang ulung dalam diplomasi politik di zaman Raja Fahad dan Raja Abdullah. Sampingnya Muhammad bin Salman. Muhammad bin Nayef sejak 2016 sudah tidak terdengar lagi. Beliau sudah tidak terlihat lagi sampai hari ini, sejak bulan Juni 2016. Al-Walid bin Talal sempat dinyatakan koma, masuk ruang ICU, ruang ICU ya, karena disiksa di penjara, tanda petik ya, ini informasi yang saya dapatkan. Maka yang tersisa Muhammad bin Salman dan Khalid bin Farhan. Nanti ada satu lagi, yang satu lagi kemungkinan kalau tidak Muhammad Nayef yang muncul adalah Al-Walid bin Talal tadi. Ya, Al-Walid bin Talal. Nah, yang ini.
Nah, mereka tidak akan berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tetapi mereka tidak berhasil berkuasa. Satu pun dari mereka tidak berhasil berkuasa. Tsumma tatlu ar-rayatun as-sud bin kibalil masyriq. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke timur. Rasulullah pada saat itu berada di mana? Di Madinah, kan? Rasulullah berada di Madinah, telunjuknya mengarah ke timur. Saya yakin timur ini bukan Khurasan, karena Khurasan Rasul akan mengangkat ke atas, ke utara. Tapi Rasul menyebutnya timur. Pertanyaannya, timur ini mana? Surabaya. Taifah Mansurah. Ya, hadisnya begini. La tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun bi amrillahi azza wa jalla. La yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah. Akan senantiasa ada satu taifah dari umatku ditolong Allah, ghaliban ala adwihim, menang atas musuh-musuh mereka dan tidak terkalahkan. Ya. Hatta la yadurru man khadalahum, mereka tidak merasa dibahayakan oleh orang-orang yang menggembosi mereka. Jadi mereka tidak gentar walaupun berhadapan dengan cebong, kampret dan togok. Nah itu. Ya. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang-orang munafik yang memfitnah mereka. Tidak masalah. Mereka tetap berjaya, menang. Hatta takumasa, sampai kiamat terjadi. Dalam hadis yang lain, hatta nazala Isa bin Maryam, sampai turunnya Isa bin Maryam. Disebut Taifah. Taifah itu artinya qit'atun minal muslimin. Jumlah mereka sedikit dari umat Islam. Mansurah, ditolong Allah. Kenapa disebut Mansur? Karena mereka tinggal di negara yang dizolimi oleh penguasa negara mereka. Jadi siapa? Mudah-mudahan ini para muslim sekalian, mudah-mudahan ini. Masa ini berasal dari beberapa pondok pesantren dan majelis taklim di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara santri dan ulama seprovinsi Banten berbondong-bondong ke alun-alun barat kota Serang, Banten. Seruan takbir terus berkumandang di Masjid Suronatan, Yogyakarta saat menggelar aksi bela kalimat tauhid. Sekarang saya lihat arah umat untuk bersatu itu sudah mulai, Pak. Masya Allah. Sekarang asbab penghinaan kepada Islam digiring umat ini mulai bersatu. Terasa nggak? Dari Lampung, dari sebelumnya Jakarta, Jogja, Serang, Banten, Kaltim, Bandung, dan ini Lampung. Sampai ke Poso dan sampai ke Ternate. Dalam waktu yang sama panji hitam berkibar di tanah air kita. Tetangga kita yang hari ini tidak ada di sini.
Ya, dan hal ini ternyata bukan hanya di Indonesia saja, tapi justru memicu kebangkitan Islam juga, memicu kemarahan di seluruh dunia. Ini di Mesir, para sekalian. Ini di Tunisia. Di waktu yang sama, ini di Belanda. Ini tulisannya di atas terhalang ya. Ini di atas ini ada tulisannya. Kemudian yang ini di Jerman, yang ini di Belgia, ini di Australia, dan ini di Rusia, negara yang berideologikan komunis pun ternyata umat Islamnya bangkit ketika Panji Tauhid dihinakan. Nah ini Rusia. Jadi tiga taifah inilah, tiga kelompok inilah yang saya pahami kemungkinan besar mereka lah yang menjadi pasukan Imam Mahdi. Nah, ketika itu detik-detik pertemuan Imam Mahdi dan detik-detik pencarian Imam Mahdi ini terjadi setelah ibadah haji dilaksanakan. 7 ulama dari seluruh dunia mereka mencari-cari Imam Mahdi. Ya. Lalu mereka sepakat 7 ulama ini mencari-cari dan ketemu tuh. Nuwun sewu barangkali tahu orang Imam Mahdi seperti ini. Wadah, sana. Ya. Nabahsu an hadha rajul rubbama antum ta'rifun hadha, ta'rifun haula. Ya, hahuwa. Barangkali Anda tahu, kalian tahu orang ini. Oh iya, di sebelah sana. Qadarullah Rasulullah cerita, ketemulah dia Imam Mahdi ini. Lalu mereka orang-orang 7 ulama tadi diikuti oleh para jemaahnya. Hatta ya'tadilu adadun bi ahli Badarin. Sehingga jumlah mereka itu sama dengan pasukan Badarku. Jadi 7 ulama dengan para pengikut mereka itu kalau dijumlahkan sama dengan pasukan Badar. Jumlah pasukan Badar antara 313 sampai 315 orang. Imam Mahdi dikatakan, "Ifsid jadaka nubaikal asam ya Allah." Ulurkan tangan Anda, kami akan bersumpah setia pada Anda untuk taat dan patuh pada Anda. Imam Mahdi mengangkat tangannya, "La, lastu Mahdiyan. Ana ihda minan Ansar." Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya orang Madinah saja, satu dari orang Ansar Madinah. Lari beliau ke Mekah. Dikejar ke Mekah, ketemu, lari lagi ke Madinah. Dikejar ke Madinah, ketemu, lari lagi ke Mekah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salah samarat. Rasulullah menyebutkan dia bolak-balik Mekah Madinah 3 balikan. Kebayang, Mekah Madinah 360 km. Pakai apa tuh Pak? Pakai Grab. Pulang pergi sampai akhirnya di Mekah, yang ketiga kalinya Allah utus malaikat Jibril. Ya, tasibahu wa yusrihu fi tilkal lailah. Ya, malaikat Jibril turun menahannya dan mengislahkannya dalam satu malam. Diislahkan di sini maksudnya satu, dibersihkan beliau dari keraguan-raguan sehingga mantaplah keyakinan beliau sebagai Imam Mahdi. Kedua, diilhamkan, dibuang sifat-sifat buruknya. Ya, kalau masih senang kepada game online dibuang. Kesenangannya, pokok nggak mungkin Imam Mahdi senang game online ya. Intinya hal-hal yang berbau duniawi. Masih senang mancing, nggak mungkin Imam Mahdi itu. Maksudnya ini menunjukkan kalau beliau orang biasa, rakyat sipil. Imam Mahdi ini terjaga, maksum dari hal-hal yang biasa dilakukan orang awam, orang biasa. Nah, Imam Mahdi ini terjaga dari sifat-sifat tadi. Nah, kemudian diilhamkan kepadanya ilmu-ilmu untuk menguasai dunia dan ilmu kepemimpinan dan ilmu memanage negara, maksud saya umat, dan juga memimpin perang. Menjelang subuh beliau keluar, lalu beliau siap dibaiat, maka dibaiatlah beliau di antara rukun
Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini rukun Iraqi, ya. Nah, ini makam Ibrahim. Nah, di situ beliau dibayat. Ya, mohon maaf tidak ketemu. Mohon maaf tidak ketemu ya, mohon maaf. Ya. Nah, beliau dibayat di antara rukun itu. Kemudian setelah beliau dibayat, maka siapa yang diperangi terlebih dahulu? Ternyata berita pembayatan Imam Mahdi ini tersebar sampai ke raja-raja Arab tadi, yang 3 orang tadi. Ya, lalu mereka masing-masing mengirimkan tentaranya untuk membunuh Imam Mahdi dan mereka kalah semua. Ya. Siapakah mereka? Nah, setelah itu Imam Mahdi memerangi orang-orang Arab yang raja-raja Arab yang munafik. Bapak sekalian, ini mohon maaf saya waktunya udah habis, udah jam 9 ya. Oh, waktunya udah habis Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian dimati Allah, sudah jam 9. Nah, intinya nanti Imam Mahdi 3 taifah ini akan bertemu di masjid ini. Ini adalah masjid ini, Mas bisa tambah 5 menit boleh? 5 menit ya, tambah 5 menit. Nah, di masjid inilah Imam Mahdi akan bertemu dengan 3 taifah pasukan ini, Ashab Ahlus Syam, Ashab Rayatusu, dan Taifah Mansurah. Di masjid inilah kemudian mereka mengumandangkan adzan dikumandangkan untuk sholat subuh berjamaah, dan qomat pun sudah dikumandangkan. Wa imamukum al-Mahdi, imam kalian al-Mahdi, wa huwa yusafu sufufakum, dan beliau meluruskan saf kalian. Yusafu sufufakum, teruswatir, uruskan dan rapatkan saf kalian. Maka tatkala beliau meluruskan saf salatnya, saf salat kaum muslimin, maka turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Nah, ini Menara Putih. Inilah menara yang disebut dengan Menara Isa bin Maryam. Ini di Masjid Umawi. Cuma satu masjid di Suriah, di Damaskus Timur. Rasul menyebutkan Damaskus Timur itu cuma satu masjid yang bermenara putih, yaitu Masjid Umawi di Aleppo, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Aleppo, Halab. Nah, di masjid inilah terdapatnya menara putih satu-satunya. Ada masjid menara putih yang lain, tapi tidak seputih menara ini. Ya, yang di masjid ini ada beberapa menara. Ini menara lain. Nah, tapi yang disebut menara putih cuma ini. Nah, Nabi Isa turun, memegang sayap 2 malaikat, turun, dan rambut beliau basah, tanda beliau telah berwudu di langit sana. Lalu Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ali Nabi Allah, sholli lana." Mari kemari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Nabi Isa dipersilakan. Nah, kemudian Nabi Isa ternyata datang mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadhihi uqimat lak." Anda ke depan. Hadhihi uqimat lak. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukromatullahi rahadil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam salat. Bayangkan, Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Ya, apa alasannya? Kenapa Nabi bisa menolak menjadi imam salat? Kaji Quran dan tafsirnya surat Ali Imran ayat 8182. Itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Lagian Nabi Isa bukan nabi kita, nabi bagi Bani Israil, Nasrani kan. Kalau Nabi Muhammad nabi untuk semua umat, termasuk untuk para nabi. Baik. Setelah salat subuh berjamaah, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Sayati alaikum dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud, sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil farsh. Akan datang dajjal ke tengah-tengah kalian, diikuti 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia, Syiah. Nah, kemudian ketika pintu dibukakan, maka harumnya tubuh Nabi Isa menghantam pasukan terdepan tadi. Wa inna hasanataibul jasadi riha jasadi satasumu ila tasbin nadar wa idza tasumul kafirun matu baghtatan. Apabila orang-orang kafir mencium wanginya tubuh Nabi Isa yang bisa dicium sampai jauh mata memandang, orang kafir jika menciumnya akan mati seketika. Nah, pasukan yang 70.000 itu yang bagian depan mati tuh, pluk 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 pluk. Sisanya mereka lari tunggang langgang.
Adapun Dajjal kaget dia. Wah, malaikat mautku sudah datang kan? Sudah ada Nabi Isa alaihi salam. Merinding dia. Saking stresnya, kagetnya, itu keringatnya mencucur dengan deras. Rasulullah mengatakan, andaikan Isa bin Maryam meninggalkannya, dia akan mati dengan sendirinya. Lau yatrukuhal masih matu binafsi, mata binafsi. Andaikan Nabi Isa membiarkan, Dajjal akan mati sendiri. Tapi Allah menginginkan, menghendaki Dajjal mati di tangan Nabi Isa untuk membuktikan kalau apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad benar. Sampai ke sana. Baik, dikejar tuh Dajjal. Lari ke barat, Nabi Isa sudah ada di barat. Ayo, mau kemana kamu? Nabi Isa membawa tombak pasukan pengikut Al-Mahdi. Lari ke timur, Nabi Isa sudah ada. Jadi stres dia, lari kemana-mana. Nabi Isa selalu ada di sampingnya. Sehingga akhirnya terdamparlah di pintu Lut. Di pintu Lut. Di sanalah Nabi Isa membunuh Dajjal. Seperti apa gambaran pintu Lut dan apa yang terjadi berikutnya? Nantikan kajian-kajian saya. Insya Allah saya sampai besok malam. Saya sampai besok malam di Surabaya ini. Kajian terakhir di Masjid Namirah. Masjid Namirah di Lamongan ya. Di Lamongan. Judulnya tentang akhir zaman juga. Ya, itu barangkali sementara untuk kita bahas. Yang penting tadi sudah kita temukan Ahlus Syam, Ashabul Yatisud, Taifah Mansurah inilah pasukan terbaik iman manusia di muka bumi. Mereka lah para pengikut Imam Mahdi. Mudah-mudahan Taifah Mansurah ini Indonesia. Termasuk akan kita bahas juga, betulkah Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya? Ya. Dan apakah merah putih itu termasuk yang dimaksudkan adalah Indonesia? Wallahu a'lam bishawab.